Kesorotan lain, saudara, seorang imam masjid di Pekanbaru Riau diserang oleh jemaahnya sendiri. Pelaku ditangkap jemaah lain ketika hendak melarikan diri. Seorang imam masjid di Pekanbaru Riau bernama Yazid Umar Nasution ditusuk salah satu jemaahnya pada Kamis malam. Berdasarkan rekaman kamera pemantau, pelaku menusuk korban setelah menjalankan salat Isya. Rekaman tidak bisa kami tayangkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Sejumlah jemaah lain menangkap pelaku yang berusaha kabur dan menolong korban. Akibat penusukan, korban mengalami luka di bagian dada kirinya. Sementara itu, pelaku yang telah ditangkap diserahkan ke polisi. Untuk Ustadz sendiri hanya goresan sedikit saja. Alhamdulillah, artinya Allah masih memberikan perlindungan pada Ustadz. Dan pisau yang untuk menikamnya pun bengkok. Ya. Itu dirawat di rumah sakit atau seperti apa? Tidak, Ustadz sudah di masjid, tidak dirawat di rumah sakit. Dari lokasi kejadian di Masjid Al-Falah, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku saat menyerang korban. Setelah diperiksa, pelaku mengaku mengenal korban dan kerap berkonsultasi tentang permasalahan pribadinya. Polisi menduga motif penusukan adalah kekecewaan pelaku terhadap korban. Antara pelaku dengan korban ini sudah saling kenal dan sering beberapa kali korban dengan pelaku ini bertemu untuk pelaku meminta berkonsultasi kepada korban ya terkait dengan permasalahan-permasalahan pribadi ya. Nah, namun memang si pelaku ini merasa tidak ada solusinya atas jawaban dari korban. Terkait pelaku, penyelidikan lanjutan akan dilakukan polisi, diantaranya dengan memeriksa kejiwaannya. Tim Liputan, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi lebih lengkap tentang kasus ini kita sapa jurnalis Kompas TV ada Michiko Frisdeo di Pekanbaru Riau. Michiko, selamat siang. Michiko, apakah tes kejiwaan terhadap pelaku sudah dilakukan? Iriana dan saudara, selamat siang. Memang tes kejiwaan tersangka ini telah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan masih didalami oleh petugas terkait ataupun psikiater apakah ada gangguan jiwa ataupun mental yang terdapat di pelaku ini. Dan juga saudara, kondisi terkini dari korban pun tampak sudah baik-baik saja. Dan juga pada hari kemarin saat kami memantau, beliau sudah memimpin sholat asar. Dan juga siang ini direncanakan pada waktu sholat zuhur berjamaah, imam tersebut juga akan kembali memimpin sholat zuhur berjamaah. Dan juga saudara, saat kronologis tepatnya pada Kamis lalu di jam 19.50 waktu Indonesia bagian Barat, memang berdasarkan perbincangan kami kemarin, Sang Ustadz menyebutkan bahwa sudah memiliki firasat-firasat yang tidak enak saat memimpin sholat berjamaah sehingga beliau sedikit mempercepat bacaan sholatnya. Dan ketika sudah masuk untuk memimpin doa dan zikir, tiba-tiba ada seseorang yang tersangka ini menusuk sang imam. Dan di tusukan yang kedua, sang imam pun mencoba untuk menghadang. Untungnya Irianda dan juga saudara, saat itu di waktu sholat isya berjamaah itu ada polisi yang juga turut mengamankan. Dan hingga saat ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita masih menunggu apa hasil dari tes kejiwaan, tapi disebutkan ini dugaan kuatnya adalah karena ketidakpuasan atau kekecewaan tersangka terhadap jawaban yang telah diberikan oleh sang ustadz. Ada 5-6 kali proses komunikasi yang dilakukan, tapi di komunikasi terakhir berdasarkan keterangan ustadz ataupun imam selaku korban kemarin yang kami wawancara, ini kembali ulang pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan yang sama sehingga tidak terlalu digubris. Dan dari komunikasi terakhir itu pula tidak ada komunikasi lanjutan, tapi sang tersangka langsung menusuk imam Masjid Al-Falah Pekanbaru ini. Irianda. Oke, tes jiwa masih berproses begitu ya kepada pelaku. Kemudian korban tadi Anda sebutkan sudah mulai memimpin sholat berjamaah lagi. Lantas Michiko, sejauh informasi yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian, apa hubungan antara pelaku dan korban ini sebenarnya? Iya,
Kami kemarin juga berbincang cukup lama dengan Imam Masjid setelah ia memimpin sholat berjamaah ini. Menurut keterangan sang imam ini tidak mengenal secara khusus tersangka, tapi memang ada komunikasi ini bersifat konsultasi 5-6 kali. Bahkan sang ustadz juga menegaskan tidak tahu dari mana tersangka ini mendapatkan nomor imam. Karena di pertemuan terakhir juga saya ingin menambahkan sang ustadz pun atau sang imam pun menyarankan tersangka ini untuk berkonsultasi ke imam masjid yang ada di dekat rumahnya. Jadi bisa disampaikan sebenarnya ini bukan jemaah rutin, tapi memang seseorang yang ingin berkonsultasi, yang acap kali menunggu sang imam di teras masjid, lalu kemudian karena kecewa atau tidak puas dengan jawaban, lalu menyerang sang imam. Begitu, Irianda. Baik, dari keterangan bukan jamaah reguler di masjid tersebut begitu ya. Michiko Frisdeu, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Riau, Pekanbaru.